Di hukum Taurat itu kan orang zina muhsan kan dirajam. Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah. Ya, apa aja penduduk Khaybar itu, Yahudi Khaybar itu tidak mau melaksanakan itu. Maunya cuma dihukum cambuk saja ya, mungkin hakim-hakimnya sudah di apa gue sudah disuap apa biyen. Maka mereka itu mencari fatwa Nabi, mengutus orang-orang Bani Quraidah untuk menghadap Nabi. Coba Nabi itu, Nabi Muhammad SAW. Coba Nabi itu, nabinya orang Islam itu coba ditanyai soal hukum ini. Kalau jawabannya yang diberikan padamu itu hukum cambuk seperti yang kita mau, ya diterima. Tapi kalau ternyata memutuskan hukum yang lain, yaitu seperti dalam Taurat, yaitu rajam, jangan diterima. Jadi Rasulullah itu kalau ditanyai satu hukum, yang bertanya siapa, maka Rasulullah itu menetapkan hukum sesuai dengan agama orang itu toh berarti. Gitu. Orang Yahudi tanya hukum orang berzina, muhson. Gitu. Ya Rasulullah menjawabnya sesuai dengan hukum yang ada di kitab Taurat. Karena orang Yahudi memakai kitab Taurat. Gitu. Nah kebetulan di Madinah itu kan yang ada cuma Yahudi dan Nasrani toh. Nah, seandainya misalnya di sana ada orang Hindu tanya Rasulullah mengenai hukum, ya Rasulullah ya kira-kira yang menjawabnya sesuai dengan kitab suci Hindu itu apa? Kitab suci Hindu itu Tripitaka ya. Ada apa Pak? Nah ini juga untuk membantah, sekaligus untuk membantah orang yang sok memperjuangkan syariat Islam itu loh. Gitu. Rasulullah itu ditanya orang Yahudi, hukumnya zina muhsan bagaimana lah. Rasulullah itu menjawabnya sesuai dengan Taurat begini, kan itu. Nah, maka bisa diandaikan kalau misalnya di situ misalnya dulu ada orang Hindu tanya hukumnya begini, nah, Nabi pasti jawabnya ya pakai sesuai kitab Tripitaka. Gitu dah. Ya, jadi apa yang disebut hukum Islam itu kan ya untuk orang Islam kan itu. Dan hukum Islam itu sendiri ya ada ikhtilafnya kan itu, sebenarnya pelaksanaannya bagaimana kan gitu. Ya misalnya itu tadi apa kemarin tuh wasariku wasarikotu kan. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan faktamu aidiyahu. Potonglah tangan-tangan mereka. Masalahnya di zaman Nabi itu belum pernah terjadi pelaksanaan itu karena nggak ada yang mencuri kan itu tuh. Nggak ada yang mencuri, yang dipotong tangannya nggak ada kan gitu toh. Ya repotnya di situ. Jadi yang dimaksud faktomu itu memotongnya apa? Tangan benar apa? Kalau menurut tafsir jalan kan ya potong tangan benar kan itu. Tapi kan karena memotong itu ya bisa artinya faktomu itu tidak hanya memotong artinya. Bisa menghentikan, bisa memutuskan. Aidiyahum, aidun, yadun. Kalau kata yadun kan itu tangan satu, yadani tangan dua, dan seterusnya itu kemudian dijamak taksirkan itu. Itu yadun itu bisa berarti tangan, bisa juga berarti kekuasaan, bisa berarti juga kesempatan, masalahnya itu. Putuslah kesempatan dia mencuri ya bisa juga kan? Dia harus tangannya. Ya, makanya kalau ada tafsir misalnya kayak biasa Akor menafsiri begini dan begitu ya nggak usah kaget karena ya mungkin saja itu. Wallah alam bisa hanya Allah yang tahu kebenarannya. Nggak langsung di sesat. Nah, itu kalau dalam kitab fikih kan memang begitu. Ya kitab fikih itu kan sendiri tafsir juga. 99% benar yang sudah diwariskan oleh para ulama pendahulu kita. Tapi kan ada 1% kemungkinan keliru juga kan itu toh. Nah oleh karena itu ya jangan buru-buru kita menuduh ini dan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Problemnya itu kadang-kadang mentafsiri dan mentakwili. Kan itu. Nah, ini ada yang kemarin itu ada itu yang suka teriak-teriak.
membenarkan dia suka teriak-teriak itu dengan menggunakan dalil hadis kalau Rasulullah berkhutbah itu kan mata beliau memerah, suara beliau meninggi, dan ghadabnya juga bertambah. Satu hadis itu kan deskripsi dari sahabat. Nah, dia ngartikannya makanya teriak-teriak, keras, kasar kan itu. Ini ngawur dah itu tuh. Satu hadis tentang itu adalah hadis yang berbentuk deskripsi sahabat Nabi mengenai Nabi. Saya misalnya melihat Sakiman, oh Sakiman matanya merah, sahabat Nabi itu mereka itu jujur bisa dipercaya. Tapi tetap aja ada unsur basariyah yaitu subjektivitas. Dalam satu peristiwa, 5 sahabat Nabi mendeskripsikan Nabi pada saat yang bersamaan itu, bisa nuansanya berbeda, nuansa bahasanya. Satu itu. Yang kedua, ghadab Nabi itu marah loh. Ghadab kan tidak artinya tidak harus marah. Ghadab kan bisa semangat juga tuh. Bisa gairah yang menyala-nyala kan itu. Nabi pernah kan gitu toh itu. Ida itu di situ itu ketika itu bisa artinya pernah juga. Tidak kok setiap saat, enggak. Nanti kita perbandingkan dengan penjelasan dari Al-Qur'an kan itu. Nabi pernah dalam satu khutbah itu beliau matanya memerah. Suaranya meninggi, ghadabnya naik. Akan lebih masuk akal ketika kita memahami, membandingkan meskipun tidak sama ya, mengkiaskan meskipun tidak sama. Itu seperti misalnya pidatonya Bung Tomo ketika serangan 10 November. Bersemangat, kan gitu. Kalau di situ itu ada orang yang di dekatnya Bung Tomo, maka orang itu akan menceritakan Bung Tomo berpidato di radio itu matanya memerah, suaranya meninggi, ghadabnya naik kan itu. Atau Bung Karno pidato Bung Karno apalagi menjelang kemerdekaan ini. Bung Karno kalau pidato kan begitu, saudara-saudara, mana itu toh? Jadi kadang naik kadang turunan itu. Nah, bisa di orang yang di dekatnya Bung Karno bisa mendeskripsikan, menggambarkan Bung Tomo matanya memerah ketika pidato, kemudian suaranya naik, kan itu. Kemudian ghadabnya juga naik bertambah. Bukan marah-marah ghadab di situ itu. Kalau diartikan marah-marah dan selalu begitu, matanya selalu memerah kalau khotbah, enggak nyambung nanti dengan ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku kaqaima. Enggak nyambung dengan ayat itu. Surat Al-Jumu'ah itu. Dan ketika orang-orang yang mengikuti Jumatan itu, orang-orang yang mengikuti Jumatan melihat harta perdagangan masuk, rombongan dagang masuk ke Madinah. Apa kuwi jenenge? Zaman dulu kan perdagangan kan kayak konvoi bawa unta, bawa kuda yang isinya harta perdagangan. Masuk ke Madinah dan di situ itu dan ada hiburannya di situ kan itu. Ketika mereka melihat harta perdagangan kafilah dagang masuk Madinah disertai dengan hiburan musik apa yang nanti kaitannya dengan hukum musik itu, gitu. Yang kadang-kadang mengartikan hukum musik itu juga serampangan juga kan itu. Maka mereka peserta Jumatan itu mereka idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha, mereka menyerbu rombongan kafilah dagang itu wa taraku kaqaima. Nah itu, dan meninggalkan engkau wahai Nabi yang sedang berdiri khutbah. Jadi lagi Jumatan, Nabi lagi khutbah, harta perdagangan datang kan biasanya itu ada duitnya atau bisa jadi buruh angkat, jadi apa nanti dapat atau apa jenenge membeli barangnya nanti dijual lagi kan itu. Rebutan kan biasanya itu, zaman dulu kayak gitu. Langsung mereka menuju menyerbu itu meninggalkan Nabi sedang khutbah, sedang berdiri khutbah. Nah kalau Nabi itu selalu ghadab dalam khutbah, nyambungnya dengan ayat ini bagaimana? Dan di situ itu nuansa dari ayat itu Nabi kan nggak apa-apa, walah cah kan itu, radong kan itu toh. Di situ itu di dalam satu riwayat itu tinggal 40 sahabat Nabi yang masih bertahan di Jumatan.
Nabi disuruh oleh Allah kul wa idza ra'au tijaratan Allah wa nifadu Allah waning fadu ilaiha wa taraku kaqaima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Nabi disuruh oleh Allah katakan kepada mereka, beritahu yang di sisi Allah itu lebih bagus daripada sekedar hiburan dan harta perdagangan. Enggak usah khawatir, ibadah-ibadah aja. Nuansanya kan gitu. Kalau itu diartikan Nabi matanya merah, marah gitu. Ya enggak cocok dengan nuansa ayat ini. Utuhnya Nabi langsung gebuki. Kan itu toh? Kurang ngejuar gue. Nah, kadang-kadang itu makanya begini, teks agama, baik Al-Qur'an maupun hadis. Kadang-kadang itu tafsir dan takwilnya itu dipengaruhi oleh perilaku orang yang mentafsiri dan mentakwili. Nah, yang mentafsiri dan mentakwili memang tukang ngamuk, tukang berantem, bakatnya preman, yang artikannya ya sesuai dengan selera preman kan gitu toh. Enggak masuk. Nabi itu ramah bukan pemarah. Enggak cocok itu. Kalau diartikan hadisnya itu marah, marah, jadi enggak bisa begitu itu. Makanya harus hati-hati kalau memahami teks agama baik Al-Qur'an, hadis maupun pendapat ulama, itu kita subjektivitas kita itu sebisa mungkin dihilangkan, jangan disertakan. Kalau begitu itu namanya memahami agama dengan nafsu kan gitu toh. Ghadab itu artinya bersemangat, menggebu-gebu. Dan sangat mungkin ketika Nabi itu dideskripsikan ketika khutbah, mata beliau memerah, suara beliau meninggi, dan ghadabnya bertambah, itu pada saat suasana perang. Khutbah itu kan artinya pidato toh sebenarnya. Khutbah itu artinya pidato. Pada saat suasana perang ya kira-kira meskipun tidak tentu saja tidak sama, kira-kira seperti Bung Tomo menyemangati itu, atau Bung Karno yang sedang menyemangati bangsa Indonesia itu, kira-kira kayak begitu. Jangan samakan Nabi dengan Bung Karno dan Bung Tomo, enggak sejajar. Aku ngerti, blok. Iki kiming untuk memudahkan cara kita membayangkan kok. Ya beda, Nabi itu sumber segalanya kan itu Allah menciptakan segala sesuatu pada dimulai dari hakikatnya Nabi, dari rohnya Nabi. Maksudnya supaya kita gampang memahami dan tidak ngawur, tidak katrok memahaminya itu. Memang agama itu kalau di tangan hati yang baik, yang bersih, itu semakin menyempurnakan kebersihan hati dan kebaikan orang. Tapi kalau memang di tangan orang yang hatinya kotor, yaitu memprovokasi kekotoran itu. Contohnya begini, Al-Fatihah bagi orang yang hatinya baik, zaman dulu misalnya, Al-Fatihah bagi orang yang baik, itu bisa mendekatkan orang itu beribadah kepada Allah, lebih khusyuk beribadah. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya kan. Coba di tangan orang yang bakatnya maling, Al-Fatihah menjadi ilmu sirep yang digunakan untuk maling. Al-Fatihah menjadi ilmu gendam yang dipakai untuk nipu orang. Sama-sama Fatihahnya itu. Makanya pribadi yang penting, ya hati yang baik, hati yang bersih, itu penting. Kalau hatinya belum bersih itu ya hati-hati kan. Agama dikenalkan kepada orang yang bakatnya jahat. Makin jahat orang itu dengan alasan agama. Agama dikenalkan kepada orang yang kejam. Orang yang bakatnya kejam itu akan menjadikan agama sebagai dalih untuk menuruti bakatnya untuk kejam. Agama di tangan orang yang lembut hatinya. Itu menjadi dalih kelembutan hatinya. Nah sekarang itu mau lembut, mau kejam, taruh dulu. Goyahnya agama apa? Kan perdamaian, kelembutan, kasih sayang. Wasingat rahmati kula syai', bahkan Allah berfirman, kasihku meliputi segala sesuatu, kan itu. Nah, kadang-kadang itu ada ya, tapi makanya itu hati-hati kalau kita itu mendengarkan ceramah orang yang itu. Ora kaya kiye-kiye mbiyen kan halus ya. Nah, jenengan ya ora kok kiye mbiyen lah ya.
Aku ki yang mengoreksi ini loh. Naudzubillahi min dzalik. Mengartikan Nabi ketika Nabi berkhutbah itu mata beliau memerah kok diartikan seolah-olah diartikan Nabi itu tukang ngamuk loh. Lah yang tukang ngamuk itu dia kok. Nabi ki lemah lembut, tegas iya, bersemangat iya. Jangankan Nabi, Bung Tomo aja kalau pidato itu 10 November itu kan dikobarkan oleh pidatonya Bung Tomo tuh. Revolusi kemerdekaan itu pergerakan macam-macam kan salah satunya karena pidatonya Bung Karno tuh. Apalagi Rasulullah ketika menyemangati kan itu. Ini kadang-kadang nggak jeli gitu loh. Dan maunya itu cuma untuk pembenaran diri sendiri itu loh repotnya itu. Kamu wajib menghormatiku karena hadisnya memang bilang begitu. Loh kalau kamu yang ngomong itu keliru masalahnya itu. Misalnya orang tua, birrul walidain wajibun, kamu kan tahu itu. Durhaka, misalnya orang tua bilang kepada anak begitu, ngancem-ngancem si anak kayak gitu. Itu orang tua soplak otaknya itu. Si anak ya begitu. Harusnya orang tua itu kan hadisnya itu kewajiban orang tua terhadap anak apa mendidik, melindungi, membiayai dan seterusnya. Kan gitu itu yang diingat-ingat orang tua itu bukan mengingatkan kewajiban anak harus berbakti kepadaku, enggak begitu, kebalik itu namanya ilmunya. Si anak tunggal dini yang diingatkan orang tua itu punya kewajiban mendidik, memberi biaya macam-macam, menuntut sama orang tuanya. Kamu orang tua ya soplak juga, enggak didik aku macam-macam. Loh, itu hadis untuk orang tua itu. Hadis ketika kita berposisi sebagai anak ya kita berbakti kepada orang tua, hadisnya, Qur'annya kan gitu. Itu namanya eksploitasi ayat Quran atau hadis untuk kepentingan diri sendiri. Itu enggak benar kayak begitu itu. Nah, hari-hari ini masalah gitu. Nuntut supaya dicintai, dihargai, dimuliakan. Dia sendiri enggak pernah mencintai, enggak pernah mau menghargai, enggak pernah mau memuliakan orang lain, padahal ayat Qur'annya idza huyyitum fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Kalau kalian diberi penghormatan, dihormati, kalian harus itu lebih menghormati orang yang menghormati itu. Atau setidaknya sama menghormatinya. Makanya Sayyidina Ali bilang orang itu mulia atau tidak itu gampang caranya. Coba kau hormati dia. Kalau orang itu memang pribadinya mulia, akhlaknya mulia, dia akan lebih menghormatimu ketika kamu hormati. Tapi kalau orang itu belum mulia akhlaknya, alias buruk, kamu hormati, nanjake, memang kamu harus menghormati aku, kan itu. Nah sekarang ini kebanyakan kadang-kadang kita jangan sampai kita kayak begitulah. Kalau kamu ingin dicintai, ya cintailah. Kalau kamu ingin dimuliakan, muliakanlah. Nah, Sayyidina Ali kan bilang, jangan tepuk dada orang tuamu, tepuklah dadamu sendiri. Jangan kamu agung-agungkan nasabmu. Jangan kamu jual nasabmu. Apa prestasimu kan itu toh? Jangan kamu tepuk dada orang tuamu, leluhurmu. Tepuk aja dadamu sendiri. Makanya saya berani bilang, hanya para pecundang yang suka mengagung-agungkan dan membangga-banggakan garis keturunan. Kalau para pemenang itu ya enggak memperhatikan aku keturunannya sopo, aku apa, tapi apa yang aku bisa lakukan. Apa prestasiku, bukan prestasi leluhurku, kan itu. Kok naik ya Udin. Nah ini kan kalian nggak paham ya. Mudah-mudahan kalian nggak paham. Nggak paham malah enak loh man. Nah sakiman katanya paham, kriap-kriip matanya. Nah gitu ya. Nah, memang kalau kita itu mengingat Rasulullah itu kadang-kadang ya sedih lah kita. Hanya orang itu, semua orang Islam itu kan sebenarnya kan sebagai dutanya Rasulullah.
Sebagai orang Islam kelakuannya kurang ajar kan berarti menjelek-jelekan Rasulullah itu. Ada aja alasannya, hadis ini, ayat ini, tapi ya itu pemahamannya yang soplak itu tadi. Jadi bukan mencari kebenaran tapi pembenaran. Ayat itu bukan untuk kebenaran, hadis itu bukan untuk kebenaran tapi pembenaran kelakuannya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Engkau ini saat aja ya, betul ya. Jam 10, setengah 10, jam 10, jam 10, jam 10 kurang seperempat ya. Nah, waktu setengah jam muncul istirahat. Salat hajat ben iso hafal Quran, ya, ben gampang ling hafal Quran, ben pinter. Nah, sing wis pinter rasah melu. Iki salat hajat ben pinter, ben cepet ling hafal Quran, ben hafal Quran, ben cepet, ben gampang ling hafal Quran. Itu secara khusus itu toh. Secara umum ben pinter. Mula nek kowe wis pinter ya ora usah melu. Pinter tur ora kepengin hafal Quran, ora usah melu, ora ana gunane ya toh. Nek kepengin hafal Quran, apa kepengin pinter, apa kepengin loro-lorone ya melu. Nek selo, nek ora wegah, wegah ya ora sah, ora apa-apa, iku salat sunat. Salat sunat sing ngajari Mbah Dim, ijazah saka Mbah Dim lewat Pak D Kiai Jawis jejer. Ana ta? Sing pengen melu sing wingi rong melu lho, nek sing wingi wis melu engko ora melu ya ora apa, keju suwi. Ya ora apa-apa ki santai wae iki salat sunat. Engko jam insyaallah jam 10 kurang seperempat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu